Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan sebuah laptop lagi ya. Ini dari HP, yaitu HP yang 14S DQ4028TU. Ya, ini katanya sih prosesnya i5 yang generasi 11. Dan di e-commerce ini harganya ya di kisaran 7 juta sampai 8 juta ya, tergantung toko yang menjual juga. Nah, ini kategorinya kategori laptop kantor lah kalau menurut Mang ya. Karena ya secara spesifikasi biasa sajalah gitu ya. Kalau untuk game juga PGA-nya kalau Mang lihat sih nggak khusus gitu ya. Terus kalau untuk render dan lain-lain juga ya tadi ya PGA-nya biasa saja. Seperti biasa mungkin nanti kita akan coba unboxing, kita dapat apa aja. Terus kita akan coba lihat feature-featurenya ya. Komputer ini seperti apa, kita bahas juga spesifikasinya. Kita juga akan coba bahas mengenai aplikasi yang sudah kita dapat gitu ya. Karena kalau yang mendengar ini udah include Windows sama Office ya. Jadi gratis Windows dan Office-nya sudah resmi. Dan terakhir mungkin kita akan coba di ya game ya. Kalau sempat kita akan coba game atau game saja dan juga di benchmark. Oke, kita unboxing dulu ya. Oke, ini ya yang kita dapat ya biasalah kabel power. Terus ini adapternya ya. USB ini lubang-lubang kayak gini. Ini spesifikasinya di 45 watt ya. 45 watt. Terus ini apa nih? Ah ya, Bang baru tahu nih biasanya nggak dapat kayak gini nih. Coba lihat ya. Oh, manual book ya. Manual booknya keren banget nih pakai tutup lagi, amplop lagi nih. Biasanya nggak pakai yang kayak gini. Nih kartu garansi ya. Hey, ini dia unitnya. Nah, ini ya. Jadi ada covernya nih. Oke, ini juga di plastik lagi. Nah, ini ya. Ini dia ya barangnya. Ini walaupun nampak kayak metal, sebenarnya ini bukan metal ya. Ini plastik biasa. Terus bagian belakang juga sama ya. Plastik biasa, cuma di sini ada kayak karet-karet gitu ya. Jadi kalau nempel di meja ini tidak akan licin gitu. Ini nempel karena ada karetnya, dudukan karetnya. Terus ada gap juga ya antara meja dengan bagian bawah ini gitu. Kan kalau yang laptop biasanya ini nempel nih. Jadi lubang-lubang ini nempel ke meja gitu ya. Nah kalau yang ini ada gap nih berapa mili lah mungkin. Harusnya sirkulasi anginnya lebih bagus ya harusnya. Oke, itu bagian depan dan belakangnya. Kita coba lihat. Ini ya. Bagian sebelah kanan ini ada untuk tombol charger. Nanti masuknya sini. Terus HDMI. Yang ini USB ya. Udah 3.1 nih kalau nggak salah 3.2 ya. Terus ada yang juga Type-C. Satu buah. Bisa sampai 5 GB katanya untuk transfer datanya. Nanti kita lihat spesifikasinya. Dan untuk tombol jack yang 3,5 ya, yang female-nya. Untuk audio ini. Untuk headset dan lain-lain. Nah, ini sebagai bagian sebelah kirinya ini ada micro SD ya. Biasanya udah jarang sih laptop pakai micro SD. Terus ini ada indikator untuk micro SD dan untuk hard disk dan untuk power.
Oke, itu ya bagian kiri, bagian belakang ini kayak gini ya, nggak ada apa-apa kecuali kalau kita buka. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, di sini ada untuk keluar angin ya, kipas. Itu ya. Nah, bagian belakang, bagian depan ini kayak gini. Cuman ini ada bendulan dikit ya. Nah, ini kalau gini kelihatan nih kayaknya nih. Ini kayaknya biar memudahkan untuk buka laptopnya. Nah, kayak gini ya. Coba kita pakai satu tangan bisa nggak ya? Wah, berat ya. Laptop 8 juta sih. Biasa aja, tidak ringan. Nah, harusnya kalau yang laptop ya bagus ya satu tangan ya keangkat gitu. Oke, ini ya tampilan dalamnya. Sama ini juga. Nah, ini kecuali ini. Kalau pilnya sih kayak metal nih ya, yang ini. Terus kalau ini plastik nih. Stick. Nah, kalau yang ini sayangnya ini bezelnya nih tebal ya. Bagian atas. Nah, bagian pinggir lumayan tipis sih. Bagian bawah tebal lagi. Di bagian atas ini ada karena mungkin ada kamera ya dipasangnya di situ jadi tebal gitu ya. Harusnya kalau yang laptop high end ya biasanya bezelnya kecil lah gitu ya. Nah, ini dia ya. Ini nggak tahu metal atau enggak ya. Komen coba sahabat Gitek komen di bawah ya. Metal atau bukan. Cuman feelnya lumayan lah gitu ya. Nah, ini keyboardnya. Ini tombol powernya sudah terpisah ya. Terus ini keyboardnya juga lumayan ya feelnya. Enak sih kalau untuk ketik, empuk banget ya. Nah, empuk banget nih. Kalau Bang seneng nih kayak keyboard kayak gini. Terus ini untuk mousepadnya. Maaf, untuk ya touchpadnya. Itu ya tampilannya. Nanti di sini juga ada backlight nih kayaknya nih. Backlight ya. Jadi untuk backlight untuk ya kalau sudah nyalain ya nyala, ini bisa pakai belakangnya itu ada lampunya di belakang ini nih. Ada cahayanya belakang tombol keyboardnya. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Karena ini pertama kali menyala mungkin aja. Nah, ini kosong malahan ya. Kita coba cas dulu. Oke, ini ya. Tadi karena batunya kosong, Bang coba cas dulu. Nah, ini ada indikatornya ya. Nah, ini warnanya merah ya. Mudah-mudahan kelihatan. Terus, ya ini ada beberapa kelemahan ya kalau menurut Bang. Yang pertama ini USB-nya sangat terbatas ya, cuma 2 buah. Jadi kalau untuk multimedia misalkan kita syuting atau apa gitu ya, masukin soundcard, masukin apa namanya untuk mouse gitu dan lain-lain, ini agak susah. Kita harus beri terminal lagi ya untuk nambah USB. Itu ya. Walaupun ada di sini Type C ya, udah lumayan lah gitu ya untuk Type C. Cuman ya tadi USB-nya sangat terbatas, jadi kita kelemahannya ya tadi kita harus beri konverter atau terminal untuk memperbanyak USB itu. Itu ya. Ini kalau beratnya ya ada 1 sampai 2 kiloan ya kayaknya. Untuk berat si laptop itu sendiri. Oke, sambil dicas nih ya. Kita mencoba bahas spesifikasinya. Ini dia sudah pakai Intel yang Core i5 1155G7 ya. Untuk apa namanya? Kecepatannya ada di 2,5 tapi bisa 2,5 GHz ya, tapi bisa di boost sampai ke 4,5 yang ini ya. Bisa pakai turbo boost. Terus cache memorinya itu ada di 8 MB ya. Ini sudah 4 core 8 thread. Ya lumayan lah kalau untuk ketik-ketik biasa mah gitu ya. Terus memorinya ini kebetulan Bang beli yang 8 GB ya. Sudah dual channel ini. Jadi ada 2 slot, 2 kali 4 ya. Jadi di dalamnya itu ada 2 slot dan ini
bisa di up juga ya dengan mengganti yang 4 gigaan itu, misalkan ke 16 jadi 32 gitu ya, 16 kali 2. Kalau enggak ya 2 kali 8 juga bisa jadi 16 gitu ya. Terus untuk untuk memori tadi 8 GB DDR4 3200 MHz udah kenceng lah gitu ya kalau 3200. Untuk video grafiknya ya sayangnya ini masih Intel ya, pakai Intel Iris. Ya tapi lumayan lah gitu ya. Walaupun belum pakai Nvidia atau pakai AMD ya. Nah, untuk storage-nya ini di 512 GB. Udah PCIe NVMe ya. Kita coba cek juga nemuin nanti kecepatannya di Crystal Dismark ya. Lanjut ke display. Ini displaynya 14 in ya. Sudah Full HD atau 1920 x 1080. Ini panelnya IPS ya. Keterangannya 250 nit. Sayangnya warnanya masih 45% NTSC ya. Biasanya kalau yang bagus ya 80-an lebih ya, 70-80 gitu. Nah, lanjut ke wireless juga ada, koneksi wireless, terus Bluetooth-nya juga ada. Wireless ini sudah wireless 5 ya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 gitu. Lanjut juga ada tadi ya, ada SSD micro SD gitu. USB Type-C bisa sampai 5 GB. Transfer only tapi ini tidak support charger ya. Sayang banget nih kalau support charger menarik dengan harga 8 juta. Beratnya 1,4. Dimensinya untuk lebarnya ini di 3,2 ya. Terus untuk ketebalannya di 2 sentian ya, 1,7. Dan untuk panjangnya itu ada di 22,5 cm ya. Berat tadi 1,5 kilo. Chargernya sudah 45 watt ya tadi ya. 45 watt. Terus ya tadi sudah pakai ini ya, webcam. Webcamnya ini ada di 720p. Udah lumayan lah untuk zoom dan untuk kegiatan lainnya gitu. Terus sudah ada dua speaker ya. Sekitaran sini kayaknya ini untuk speaker. Dan sudah ada Windows 11 ya. Windows 11 nih. Tahu sih kalau dilihat tadi memang di DOS-nya juga udah ada Office nih yang untuk home and student gitu. Kita lihat nanti ya kalau sudah dinyalakan dan diinstal apakah sudah tersedia itu. Kalau sudah tersedia ya enak banget ya. Udah dapat Windows 11 yang Home Edition gratis plus juga Office. Itu lumayan ya kalau kita beli ya hampir 2 jutaan lah gitu ya, 2 aplikasi itu. Itu untuk spesifikasinya ya. Kita coba nyalakan dulu ya. Mudah-mudahan udah masuk nih. Nah, ini udah nyala ya. Oke, ini kita coba setting dulu ya. Nah, ini kalau ini di nek aja lah gitu ya. Nah, untuk ini pun WiFi kita nanti skip aja dulu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita connect aja ya. Biar takutnya kalau ada updating, kalau ada update kita langsung update. Kita coba connect ya. Dia langsung checking update ya. Ikuti aja. Ini agak lama nih kayaknya sebenarnya sih. Tadi kita sudah dapat Office-nya ya, walaupun ya terbatas ya, hanya Word, Excel dan PowerPoint, tapi ya untuk keperluan sehari-hari sih, untuk ngetik-ngetik di kantor lumayan lah gitu ya kalau udah dapat ini. Ini udah
resmi ya. Udah resmi bawaan dari si laptop. Jadi Windows 11-nya udah resmi atau ya bukan bajakan gitu ya. Nah, ini dapatnya yang Office Home Student 2021 ya. Oke, nah ini udah siap pakai. Terus ya ini Windows-nya Windows 11 ya. Ada McAfee dan lain-lain. Nah, kalau itu bisa ditambah sih sebenarnya diinstal. Tapi ya intinya udah lumayan lah, udah dapat yang resmi Windows ataupun Office-nya. Oke, ini dia ya spesifikasinya. Kita lihat pakai CPU Z. Ini Intel Core i5 Tiger Lake U ya, 28 watt. Ini teknologinya 10 masih 10 nano. Intel Gen 11 i5 155 ya, G7. Nah, apa namanya? Ya sesuai spesifikasi. 4 core 8 thread. Oke, kita lihat mainboardnya dari Intel juga ya. Ini ya. Intel ya, HP ya, keluaran dari HP. Brand BIOSnya MI. Memorinya tadi ya 8 GB. Memorinya 8 GB DDR4 3200. Ini udah dual channel ya. Nih, dual channel. Ini speednya masing-masing ya, 3200. Grafiknya pakai Intel Iris 600 MHz. Itu ya untuk spesifikasi. Terus kita coba di Crystal Dismark ya. Oke, ini ya hasil dari Crystal Dismark untuk SSD NVMe-nya. Ini lumayan lah, untuk read-nya di 3000-an ya, dan untuk write-nya di 1600. Mungkin ini generasi 3 ya kayaknya si NVMe-nya. Nah, lah kita lihat nanti ya spesifikasi dari NVMe-nya seperti apa. Tapi udah lumayan lah kalau untuk segini ya, untuk kebutuhan Office dan lain-lain sih, ngetik dan lain-lain aman lah harusnya ya. Oke, kita lanjut ke tes Cinebench ya. Hasilnya berapa kira-kira? Nah, ini dia kecepatan copy file. Ini dia kecepatan copy file ya. Emang copy dari NVMe juga nih. Copy file 24 gigaan, 29 giga ya. Kecepatannya sampai ya rata-rata 500 lah. 500 mega. Ini lumayan bagus. Oke, kita coba Cinebench-nya ya. Memang pakai yang Cinebench R23 ya. Hasilnya kira-kira berapa? Oke, ini ya hasil dari Cinebench R23. Dimana untuk multicore-nya dia ya ada di 2900, single core-nya di 1200. Ya kalau dibandingin sih dengan apa namanya i7 7700 sih lebih bagus ya hasilnya gitu, beda sedikit lah gitu ya. Oke, tadi ya, tapi kalau untuk targetannya ya mengetik itu ini sudah sangat aman banget ya harusnya. Lanjutnya kita akan coba main ini ya, game ya. Kita coba ya pasang inilah, pasang kebetulan Mang punya ini ada PS 2021 ya. Kita coba mainkan, mau nggak dia? Nah, ini dia ada warning ya. Katanya CPU RAM-nya kurang dari 2 ya. Minimal 2 gitu. Kita ignore aja, coba mau nggak ya?
Oke, itu ya. Ya kalau dimainkan ya playable ya. Cuman masalahnya ini langsung panas nih di bagian ini apa kipas ya. Jadi pas keluar anginnya, nah ini cukup panas ya. Jadi kalau mau main game ya harus kondisinya ya ini pakai kipas yang bawah lagi gitu kalau bisa ya. Itu ya hasilnya. Tadi kita sudah unboxing, terus kita udah uji coba di beberapa software dan juga game. Ya kesimpulannya kalau menurut Mang, kalau untuk cuma kebutuhan sehari-hari gitu ya, misalkan kayak untuk mengetik dan lain-lain, harga di 7 jutaan sih sudah lumayan lah gitu ya memenuhi kebutuhan. Tapi kalau yang untuk kebutuhan lainnya, mungkin kalau Mang nyaranin naik dikit ya. Misalkan naik sekitar 500 sampai 1 juta ya. Jadi di harga 8,5 sampai 9 juta. Ini kita bisa udah ngambil MSI ya yang sudah PGA-nya itu GTX 1650 gitu. Lumayan baik lah gitu ya. Cara PGA. Jadi kita bisa untuk kepentingan game, kepentingan render dan lain-lain gitu ya. Dengan harga ya cuma selisih 500 sampai 1 jutaan gitu. Dan spesifikasi prosesornya sama ya, yaitu i5 juga generasi 11, memorinya di 8 GB. Itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.